Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang zakat mal. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita berdoa ya. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Tetap semangat dan tetap fokus. Zakat mal atau sering disebut juga zakat harta ya. Nah, pengertiannya apa sih? Pengertiannya. Kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas perak, harta perdagangan, dan kekayaan lain. Kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, hukum zakat harta itu wajib apabila sudah memenuhi syarat. Kemudian, syarat wajib zakat harta yaitu ada Islam, balik, berakal sehat, merdeka, miliknya sendiri, hartanya itu milik sendiri, kemudian sudah mencapai nisabnya, kemudian setelah mencukupi haul yaitu 1 tahun. Itu adalah syarat wajib zakat harta. Oke, kita lanjut ya. Jenis zakat harta. Nah, di sini ada beberapa jenis nih yang wajib dizakati gitu kan. Nah, pertama ada zakat emas dan perak, kemudian zakat tanaman, zakat peternakan, zakat perniagaan, zakat galian, zakat uang simpanan, zakat saham, zakat pendapatan. Itulah jenis zakat harta yang wajib dizakati. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama ya, macam-macam harta yang wajib dizakati yang pertama yaitu ada zakat emas dan perak. Nah, Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial, yang berkembang karena kan tiap tahun ke tahun atau tiap bulan ke bulan itu harga emas itu naik, lambung tinggi. Makanya kenapa wajib dizakati apabila emas tersebut atau perak tersebut sudah mencapai batasnya, gitu kan. Coba kita lihat di sini. Jenis harta ada emas, nisabnya yaitu 94 gram atau 20 miskol. Kadar zakatnya itu 2,5%. Kemudian perak itu nisabnya 624 gram atau 200 dirham. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Itulah zakat emas dan perak. Kemudian kita lanjut, yaitu zakat perniagaan. Zakat perniagaan yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Jadi, zakat perniagaan ini dalam perkembangan yang sekarang yaitu dimaksud juga sebagai harta perniagaan, di mana hartanya itu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Itulah yang dinamakan dengan zakat perniagaan atau harta perniagaan. Nah, jenis hartanya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ada perdagangan. Nah, nisabnya itu mencapai 94 gram emas atau kadar zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua, industri baja, tekstil, keramik, granit, batik. Nisabnya yaitu 94 gram, kadar zakatnya 2,5%. Kemudian ada industri pariwisata. Nisabnya 94 gram, kadar zakatnya 2,5%. Dan seterusnya. Ya, itu untuk zakat perniagaan. Oke, kita lanjut yaitu zakat hasil tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.
hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Nah, pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Kemudian, yang kedua, merupakan jenis makanan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak atau sekitar 750 kilo tanpa kulit. Nah, zakat pertanian itu dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Jadi setiap panen itu wajib dizakati, tapi harus mencapai nisabnya, seperti itu. Nah, adapun kadar zakat pertanian adalah 10%. Apabila sistem pengairannya atau sumber airnya itu didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Jadi ketika kita mempunyai sawah, kemudian sawahnya itu airnya itu kita dapatkan secara gratis. Karena itu maka kadar zakatnya itu mencapai 10%. Kemudian, apabila pertanian atau perkebunan sistem pengairannya tidak alami tetapi dengan mengeluarkan biaya, maka zakatnya itu yang harus dikeluarkan itu adalah 5%. Jadi, kebalikannya, ketika pengairannya itu secara gratis gitu kan, sumber airnya itu secara gratis, kadar zakatnya itu mencapai 10%. Tapi ketika sumber pengairannya atau airnya itu bayar gitu kan, maka kadar zakatnya itu 5%. Seperti itu ya, untuk yang hasil tanaman, zakat hasil tanaman. Nah, di sini ada beberapa jenis harta, kecepatan maaf. Di sini ada beberapa jenis harta. Pertama, ada padi. Nah, nisabnya itu 1.350 kilo gabah atau setara dengan 750 kilogram beras. Maka kadar zakatnya 10% atau 5%. Yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalau 10% itu sumber pengairannya itu didapatkan atau tidak mengeluarkan biaya di dalam penanamannya tersebut, itu tidak mengeluarkan biaya gitu kan sistem pengairannya, maka kadar zakatnya 10%. Tetapi ketika mengeluarkan biaya, maka kadar zakatnya 5%. Begitupun seterusnya dari padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun rumput-rumputan. Itulah hasil tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian. Ya. Oke, kita lanjut. Binatang ternak. Unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya itu bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya bertambah. Jadi ketika kita mempunyai unta sebanyak 5, maka kadar zakatnya itu bisa berupa 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah, tapi umur binatang itu, kalau kambing berumur 2 tahun lebih gitu kan, kalau 1 ekor domba maka berumur 1 tahun. Itu untuk ya ketika kita mempunyai hewan ternak unta sebanyak 5 sampai 9. Begitupun seterusnya. Kalau kita mempunyai unta 10, berarti kita kadar zakatnya 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Seperti itu untuk yang binatang ternak ya, sama saja tuh. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Ya. Yaitu binatang ternak sapi. Nisab sapi atau kerbau disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, ia telah terkena kewajiban zakat. Jadi ketika kita mempunyai 30 sapi, maka kita tuh sudah diwajibkan untuk membayar zakat mal. Nah, kadar zakatnya yaitu ketika kita mempunyai nisab 30 sapi, maka kadar zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau kerbau. Nah,
umur binatangnya itu 1-2 tahun. Ketika kita mempunyai 40 sapi, maka kadar zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi dan umur binatangnya yaitu 2-3 tahun. Nah, seperti itu untuk yang binatang ternak sapi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk binatang ternak kambing. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi ketika kita mempunyai kambing sebanyak 40 kambing, 40-120 kambing, kadar zakatnya itu 1 ekor kambing. Kemudian umur binatangnya itu 2 tahun lebih. Ketika kita mempunyai kambing sebanyak 121 kambing, maka kadar zakatnya yaitu 2 ekor kambing. Nah, umur binatangnya itu 2 tahun lebih. Umur binatang itu adalah umur dari yang ini kadar zakatnya tuh. Ini kan 1 ekor kambing, berarti kambingnya itu berusia 2 tahun lebih. Seperti itu untuk yang binatang ternak kambing. Oke, kita lanjut ya. Nah, zakat barang tambang. Ma'din hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Maka nisab barang tambangnya itu adalah 2,5%. Jadi ketika kita memiliki benda hasil tambangan seperti yang di bawah ini, emas, perak, timah, tembaga, dan lain sebagainya, maka kita itu wajib membayar zakat. Tetapi nisab barang tambangnya itu adalah 2,5%. Itu untuk yang zakat barang tambang. Kemudian zakat barang temuan atau harta terpendam. Rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Maka nisab untuk barang temuan itu adalah 2,5%. Itu untuk zakat barang temuan atau bisa disebut juga sebagai harta karun. Seperti itu. Itulah beberapa macam-macam zakat harta yang wajib dizakati. Oke, kita lanjut ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu contoh menghitung zakat barang dagangan. Nah, contohnya yaitu Pak Kemal mulai membuka toko dengan modal 300 juta pada bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kemudian pada bulan Ramadan 1441 Hijriah, perincian zakat barang perdagangan Pak Kemal sebagai berikut. Nilai barang dagangannya yaitu 150 juta. Kemudian uang yang ada 10 juta, piutang 10 juta, utang 20 juta yaitu yang jatuh tempo tahun 1441 Hijriah. Maka perhitungan zakatnya itu atau zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Kemal yaitu 150 juta itu dari nilai barang dagangan. Kemudian 10 juta dari uang yang ada. 10 juta lagi dari piutang. Kemudian dikurangin utangnya Pak Kemal itu 20 juta. Berarti dikurangin 20 juta. Kemudian dikali 2,5%. Kadar zakatnya itu 2,5% ya. Nah, kemudian kita hitung. 150 juta dikali 2,5%. Yaitu 3.750.000.
Jadi Pak Kemal itu membayar zakat harta atau zakat barang dagangan itu sebesar 3.750.000. Itu perhitungan untuk zakat barang dagangan. Ya. Kemudian lanjut. Contoh perhitungan zakat emas. Nah, contoh soalnya. Samira mempunyai emas 150 gram. Harga emas pada saat ini 500.000. Berapa zakat yang harus dibayarkan? Nah, jawabannya 150 gram dikali 500. Ya, jadi 150 gram ya emasnya. Kemudian 500.000 itu dari harga emasnya pada saat ini, harga 1 gram emasnya. Kemudian dikali, yaitu 75 juta. Nah, jadi zakat yang harus dibayarkan oleh Samira itu sebanyak 75 juta dikali 2,5%, karena 150 gram itu kan sudah melebihi batas nisabnya. Nisab emas itu yaitu 94 gram ya. Nisabnya berarti kan sudah wajib untuk membayar zakat. Maka kadar zakatnya 2,5%. Jadi 75 juta dikali 2,5% yaitu 1.875. Nah, itulah zakat yang wajib dibayarkan oleh Samira sebesar 1.875.000. Seperti itu ya untuk perhitungan zakat mal. Oke, kita lanjut ya. Hikmah zakat yaitu mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa atau peka terhadap kemanusiaan, mengikis sifat bakhil yaitu pelit ya, dan serakah. Itulah beberapa hikmah zakat. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhir akan ada soal untuk mengerjakan soal tentang zakat mal ya. Semangat, tetap fokus, dan selalu jaga kesehatan. Bye.